Yang biasanya tengok itu ibunya, ibu kandungnya. Kadang menengok sini ya melihat situasinya, terutama untuk membersihkan lah. Walaupun sudah dipasrahkan ke tetangga, tapi tetap nengok dia. Rumah ini setelah Julia Perez meninggal. Begitu meninggal terus diserahkan ke ibunya untuk dijadikan rumah singgah. Memang tujuannya bagus sih, sosial lah ya. Ini jiwa sosialnya dari Julia Perez lah, karena beliau kan merasa betapa biaya terlalu banyak untuk penyakit itu. Andaikan itu terjadi kepada orang yang nggak mampu kan, mungkin berpikirnya ke situ dia. Ya terawat lah, namanya disapu di ini kok. Pelapon ya masih ya bagus lah. Mungkin ya ada sebagian yang bolong, mungkin ya wajar lah ya karena tidak ditempatin. Kalau mistis saya kira enggak lah. Ya nggak tahu juga ya. Saya belum pernah tidur sini maksudnya. Ya nggak tahu juga lah. Tapi ya percaya nggak percaya ada sih gitu ya. Ya tapi ya, saya belum pernah membuktikan gitu loh. Ya biasanya kalau rumah kosong pasti segera dimasukin biasanya. Tapi saya belum pernah, misalnya malam-malam lewat sini belum pernah melihat gitu loh. Ada sih kalau aura-aura negatif sih ada, cuman kita karena sini posisinya rame kan, jadi nggak terlalu angker lah gitu. Memang karena rumah itu gelap aja, kalau misalnya rumah itu tidak penghuni aja jadi kayak. Jadi kelihatan auranya negatif. Tapi memang kadang-kadang ada juga sih cerita orang lewat gitu. Misalnya kayaknya kayak ada orang di dalam, cerita orang, tapi kan kita juga kalau warga sini sih alhamdulillah sih nggak pernah diganggu. Kalau kita sih memang warga sini kayak saya tiap hari lewat sih biasa aja kan, karena memang jendela terbuka dia. Terbuka itu kan terbuka jendela. Tadi dia terbuka kan? Tutup ya? Oh kalau siang terbuka, siang sore, kadang-kadang orangnya malam jam 9 jam 10 baru dia ini lagi tutup lagi ordengnya. Itu kan tadinya buat apa ya, untuk karena Julia almarhum menderita apa jadi itu untuk khusus orang-orang penderita itu untuk singgah di situ awalnya. Cuman perjalanannya sih nggak pernah ada sih ya. Dianggap kalau orang kita mah ya bekalai aja lah ya. Jadi dalamnya pada bersih sih, ada yang ngurus itu Kak. Ya lama juga sih Kak. Tanya nih rumah kosong itu jarang ditunggu gitu dalam ininya. Ya sebelum saya tahu maka keluarganya yang jarang kesini. Ya yang ada pembantunya yang Mbak Kusnul suka bersih-bersih rumah itu. Selama itu rumah ini, selama yang tahu saya rumah itu kosong nggak ditunggu. Ya jarang tengokin ya, mungkin dia tahu sibuk atau apa kurang tahu juga kayak ada sibukin mah. Ya insya Allah nanti insya Allah kita juga semua anak-anak pada niat kita lalu ada rezeki kita akan rehab dulu tuh rumah gitu. Karena kan rumahnya udah lama ya. Kata si Mbak yang ngurusin tuh rumah ada yang bocor gitu. Makanya kita sebenarnya sih pengennya yang ngerehab deh, diperbaruin gitu. Kalau masalah bikin yayasan kita perlu seseorang yang punya linknya, yang punya yayasan. Sebenarnya sih gampang aja. Tapi kan mungkin anak-anakku tuh belum siap ya. Ya anak-anak mungkin pengalamannya kurang ya, belum. Enggak kayak si Jupe. Kalau si Jupe orang cepet. Kalau dia udah ingin sesuatu. Sekarang aku juga bingung ya sama adik-adiknya. Adik-adiknya pun pengen bergerak. Dia kan nggak tahu link-linknya juga ya, kayak si Nia, kayak si Dela. Makanya kalau ngelihat, kalau aku juga pulang ke rumah itu kayaknya kadang sedih, inget semuanya, karena masih ada foto-fotonya dia ya nempel di situ, foto-fotonya almarhum. Kadang-kadang juga sedih juga gitu kalau inget itu. Ya sementara ini kita kosongnya aja dulu lah. Walaupun disebutnya semua masih ada barang-barangnya situ, masih ada semua. Masih kumpul semua. Masih ada tempat tidur itu anak-anak itu masih ada masih. Semenjak almarhum 6 tahun. Dia 6 tahun kemarin dia bulan Juni. Bulan Juni itu 6 tahun. Masih dong ngecek. Kadang-kadang suka sedih ya kalau kadang-kadang suka nggak jadi masuk gitu. Kadang-kadang sudah sedih duluan gitu. Gitu ini akhirnya lewat gitu. Ingat semua gitu. Ingat masa lalu. Jadi sebulan 2 kali lah. Itu sejarahnya rumah kita zaman dulu, kita semua rumah zaman susahnya si Jupe, karena itu rumahnya peninggalan dia dari hasil kerja kerasnya si almarhum si
Yuli ya, aku manggilnya Yuli. Dulu tuh mama sama anak-anak tuh nggak punya rumah, punyanya cuma kontrak sana pindah sana, diusir sana nggak bayar, diusir sana. Terakhir aku ngontrak itu di rumah itu, Pondok Ranggon itu. Dan si Yuli berkata, dia tuh belum jadi apa-apa, belum jadi artis, belum jadi apa, dia masih kerja lah. Dia bilang, "Ma, pokoknya mama doain Yuli ya, kalau Yuli dapat rezeki, insya Allah rumah ini Yuli akan bayarin." Ternyata Allah itu maha pendengar, Allah itu maha penyayang, ya nggak? Dengan hasil kerja kerasnya si Yuli, dia bisa sampai beli tuh rumah. Makanya rumah itu aku rumah peninggalan, aku nggak mau jual-jual, insya Allah itu rumah keringetnya dia itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.